Dan ini adalah media tanam 200 sak dari Pak Wayan. Bibit vanili dari Pak Wayan Rinaya 400 batang, panjang 1 meter, besar-besar ini batangnya, mantap. Terima kasih Pak Wayan. Ya, selamat siang. Ya, sekarang saya berada di Bajawa, Flores, Nusa Tenggara Timur. Di sini saya baru mulai belajar budidaya vanili. Yang pertama di sini saya akan dataran tinggi dengan ketinggian 1200 mdpl. Kemudian saya menggunakan bibit unggul dari Pak Rinaya DSW. Ini saya menanam dengan sulur panjang 1 meter. Dengan jumlah semua ada 114 tajar mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-bapak para petani vanili yang ada di Indonesia, khususnya ada di Jawa Timur. Inilah kami dari Bapak Ahmad Basori. Pada hari ini saya tanam vanili dari bibit dari Pak Wayan Rinaya dari Bali. Terima kasih kepada Bapak Wayan Rinaya dari Bali. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Wayan. Mohon izin saya sampaikan, ini vanili kita sudah kisaran udah jalan 4 bulan Pak. 4 bulan udah banyak sulur yang keluar. Terus ada juga yang busuk batang sedikit-sedikit. Dengan syarat dari Pak Wayan kemarin, yang busuk batang udah saya laksanakan Pak. Udah saya kasih kunyit dan sebagainya, kita potong. Sekarang hasilnya ini Pak. Alhamdulillah kelihatannya bisa hidup di Megaluh, Jombang, Jawa Timur. Tetapi saya Audrey dari Jakarta. Berawal dari keisengan papa saya yang pengen melakukan budidaya vanili untuk mengisi hari-harinya beliau di usianya yang sudah lanjut. Nah, ini tanaman vanili ini saya peroleh dari Pak Wayan Rinaya di Bali. Nah, berkat pendampingan beliau, tanaman ini tumbuh meskipun kita tanam di pot-pot gitu. Ini saya tanam di lantai 3 di atas rumah, di lantai 3 tepatnya. Nah, ini tanamannya yang kita tanam di pot-pot. Meskipun umur tanaman ini 1,5 bulan, ternyata tanamannya meskipun di pot ini tumbuh. Ini juga ada juga. Tuh.
Mudah-mudahan vanili ini terus tumbuh dan banyak buah vanilinya. Terima kasih Pak Wayan atas pendampingannya selama ini. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Salam sehat, kaya luar biasa. Ketemu lagi dengan Trinaya TSW. Hari ini saya akan sedikit sharing, berbagi renungan daripada apa yang menjadi pekerjaan saya, profesi saya, yaitu sebagai petani. Dari dulu sampai hilir itu saya mulai belajar para sahabat. Saya masih dalam proses belajar. Jangan nanti teman-teman ketika melihat apa yang ada di video channel saya itu bahwa memberitahukan bahwa saya adalah orang yang sangat luar biasa. Tentu saya adalah orang yang biasa-biasa, tapi ketika saya mulai belajar berbagi kepada yang belum tahu, tentu saya harus terus belajar dari yang lebih tahu. Itu adalah merupakan satu hal yang menurut saya adalah sumber untuk bagaimana saya merasa bahagia hidup di muka bumi ini. Karena banyak orang sukses, banyak orang kaya, baik itu kaya jabatan, kaya materi dan lain sebagainya, tapi jauh dari bahagia para sahabat. Tentu saya dengan panel ini saya banyak famili. Nah, renungan di hari ini tentu akan mungkin bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman petani ketika kita memilih suatu komoditi. Nah, kebetulan saja saya tekun di komoditi paneli ini para sahabat. Karena kalau menurut saya paneli ini selain harganya di saat sekarang juga masih mahal, tentu harga tidak akan bisa menjamin terus 100% harga itu stabil mahal para sahabat, apapun komoditinya. Nah, hanya dari pengalaman saya ketika kita tekun fokus atas bidang artinya komoditi yang kita tekuni, tentu suatu saat kita akan dikasih hal baik pada sahabat, yaitu harga baik, dan kita pun akan bisa mendapatkan hasil dari apa yang menjadi fokus kita. Nah, saya hanya bisa mengingatkan kepada teman-teman yang ingin menjadi petani, entah apa komoditinya, pilihlah komoditi yang memiliki nilai harga mahal dan juga sebagai brand negara kita para sahabat. Nah, kenapa demikian para sahabat? Karena ini penting. Nah, ketika kita misalnya rame-rame menanam tanaman yang sudah menjadi brand negara lain. Nah, contoh misalnya teman-teman kita tahu bersama bahwa di dalam negeri kita cenderung mulai banyak membudidayakan yang sudah menjadi brand negara lain. Contoh kan ada beberapa misalnya produk-produk yang memang bagus memang di saat ini, karena kita kebiasaan manusia ketika belum kita miliki berarti itu cenderung kita bilang ingin kita ketahui dan ingin kita miliki, tapi setelah kita lakukan kita tetap akan menjadi hal yang mungkin tidak jadi nomor satu, tetap akan menjadi nomor dua ketika kita menanam brand bukan negara kita para sahabat. Kenapa ini penting? Karena apa? Karena orang-orang yang sudah biasa mengkonsumsi produk pertanian yang brandnya itu adalah negara lain, tentu mereka akan mencari sumbernya di mana itu produk itu di brand para sahabat. Nah, di branding. Nah, artinya para sahabat, disinilah kita mulai cerdas. Kalau bisa kita mulai tingkatkan komoditi-komoditi yang sudah menjadi komoditi unggulan negara kita. Contoh paneli, kita tahu bahwa Indonesia itu adalah pernah menjadi produsen buah paneli terbaik dan juga nomor satu di dunia. Makanya saya tertarik untuk ini. Nah, teman-teman juga tidak kalah seperti juga komoditi-komoditi lain. Misalnya kalau di Bali terkenal dengan kane, kita mungkin tanam durian kane, walaupun tidak mungkin sehebat dengan durian yang dari luar negeri, karena itu brand negara kita. Kalau orang mau cari kane ya silakan ke Bali. Begitu juga brand-brand luar, contohnya mereka pasti akan cari ke sana. Nah, inilah merupakan hal yang penting saya sampaikan, karena ketika orang lain membrand, kita tidak akan mendapatkan harga yang dimana komoditi itu di brand para sahabat, karena mereka sudah ibaratnya sudah memiliki legal standing tertentu untuk produk-produknya itu para sahabat. Nah, para sahabat dimanapun Anda berada, marilah kita terus berinovasi menjadi petani, tingkatkan kreativitas. Saya sendiri sih tidak begitu banyak memiliki tanaman vanili, tapi saya masih proses belajar untuk bagaimana mendalami ilmu budidaya vanili ini para sahabat. Itu teman-teman yang lain saya harapkan begitu.
Nah, tetap saya sendiri menerapkan pola 5K. Ketika 5K itu kita bisa lakukan dengan baik, kita mencari teman, dengan berkomunikasi, dengan membangun suatu komunitas, berkolaborasi, karena hidup ini butuh doa para sahabat. Doa menurut saya, Wayan Resi seorang petani dari Bali, bahwa doa itu saya bisa jadikan kepanjangannya, di mana hidup ini harus seimbang doa para sahabat. Doa D-nya pertama adalah doa dana, O-nya itu adalah orang, A-nya itu adalah alat. Nah, ketika sudah bersatu dan sudah kita miliki antara dana, orang, dan alat, program apapun yang kita ingin lakukan pasti akan lebih dilancarkan para sahabat. Nah, ketika masalah-masalah kita sebagai petani kan, pertama ketika kita ada orangnya, mungkin alatnya ada, uangnya belum ada. Inilah bagaimana sih kadang-kadang banyak orang bertanya bagaimana kita memulai suatu usaha. Memang di awal kita harus punya N para sahabat, yaitu niat dan networking para sahabat. Mulai terus belajar, kita melakukan cara-cara yang mungkin kalau di Indonesia saja, menurut saya para sahabat, jadi petani itu lebih gampang sebenarnya daripada petani luar negeri. Hanya kita seperti para pendahulu padu kita bilang bahwa kalau kita misalnya kaya sumber daya alam yang sangat melimpah, kita bisa tanam apa saja, itu sebenarnya tidak mesti harus mengikuti teknologi negara luar para sahabat. Kadang kita melihat misalnya seperti Israel. Israel itu kenapa bisa demikian? Karena mereka tidak seperti negara kita. Tanah kita subur, kita misalnya negara tropis dan negara agraris, tentu tidak harus memakai teknologi seperti mereka. Kita sudah bisa menanam dari alam untuk alam itu sendiri, karena alam kita sudah mendukung untuk komoditi-komoditi yang harus kita kembangkan di dalam negeri para sahabat. Hanya kita mulai bergeser bahwa kita ingin menjadi negara lain, kita menjadi orang lain para sahabat. Maka yang terjadi apa? Kita tidak menemukan jati diri bahwa bangsa kita adalah bangsa yang agraris, dan bangsa itu adalah bangsa yang dimana kalau difokuskan pertanian adalah sebagai tolak ukur kemajuan negara kita para sahabat. Nah, hanya sedikit saya sayangkan belakangan ini mungkin beberapa mungkin kita belum konsen di bidang pertanian para sahabat, walaupun kita sudah tahu bersama bahwa mulai sudah dilakukan hal-hal positif tentang pemberdayaan petani. Kita tahu ada yang namanya P4S, ada yang namanya petani andalan dan lain sebagainya. Tentu dalam hal ini saya bisa sampaikan, pemerintah sebenarnya, apalagi kepala negara, pasti beliau ini menginginkan bahwa negaranya maju, masyarakatnya sejahtera. Hanya terkadang yang terjadi bahwa ketika komando di atas, yang di bawah ini kadang-kadang dia itu mencari kesempatan untuk bagaimana kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan itu ketika melakukan suatu program, ujung-ujungnya masih memiliki sifat ragus para sahabat. Anggaran mungkin sedikit-sedikit disunat, ke bawahnya yang repot, kadang-kadang yang SPJ-nya dan lain sebagainya. Karena apa? Maunya cari untung, bahwa kita tahu bersama beliau-beliau ini sudah digaji oleh rakyat para sahabat. Nah, menurut saya ketika kita sudah melakukan hal-hal positif, yakin dan percaya ketika mindset masyarakat Indonesia ini sudah bagus dan juga moral sudah meningkat, negara kita tidak akan terkalahkan di dunia para sahabat. Indonesia adalah negara selain surganya dunia, juga adalah sebagai kebutuhan hidup makhluk, utamanya manusia yang ada di muka bumi itu ketergantungan dengan negara kita. Apa yang tidak kita miliki para sahabat? Seperti hasil alam, apa yang tidak ada nikel, emas, semua pertanian bisa semuanya. Di sini kadang saya miris, kita pun kadang jadi petani, kalau menanam ini kalau tidak kita berusaha sendiri para sahabat, dari menanamnya, dari merawatnya, dan juga memasarkan, kadang-kadang kita harus sendiri para sahabat. Karena di kesempatan video saya ini, mungkin kalau ini dibilang keras ya keras, tapi kalau dibilang kritik ya kritik, karena kritik ini sehat menurut saya para sahabat. Ketika petani ini berjalan sendiri dan sudah kelihatan misalnya sukses dan mungkin ada bisa pemberdayaan, baru beberapa oknum kadang-kadang hanya pencitraan datang ke kita. Tapi
tidak memberikan kontribusi lebih untuk bagaimana memberikan support dan motivasi kepada petani yang sudah melakukan itu, para sahabat. Kadang-kadang kalau kita tidak punya jejaring politik, mungkin kita akan hanya sebagai bahan pencitraan dan kita pun tidak mendapatkan hal-hal yang mungkin menguntungkan bagi usaha kita sendiri. Maka daripada itu, kalau menurut saya, bolehlah kita dalam kebersamaan ini bangkitkan pertanian Indonesia dari hulu sampai hilir. Kita tahu bersama negara kita ini sudah lengkap. Lalu untuk bagaimana meningkatkan hasil produk pertanian biar surplus dan juga kualitas yang baik, sudah ada Kementerian Pertanian. Terus juga kita sudah memiliki Kementerian Perdagangan, sudah memiliki Kementerian Keuangan. Itu saja sebenarnya kalau sudah dilakukan fokus, saya yakin. Karena apa? Ada Kementerian Perdagangan dan Perindustrian, dia bisa punya sebagai marketing daripada hasil produk pertanian yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian. Gampang kan sebenarnya, tapi gampang cerita ini tidak mudah dieksekusi oleh para pemangku pejabat yang ada di negeri ini. Karena mungkin para sahabat, mungkin masih beliau-beliaunya yang dikasih titipan rezeki seperti jabatan sama Tuhan itu belum merasa puas. Nah, disinilah saya harapkan para pemimpin kita memiliki moral yang baik untuk bagaimana bangsa ini ke depan akan menjadi bangsa yang kuat ketika kesejahteraan petani pada khususnya itu mulai meningkat. Karena kekuatan daripada suatu negara ketika apa yang dibutuhkan sandang pangan itu tersedia, maka itu adalah mutlak dibutuhkan dan itu adalah mutlak suatu kunci utama suatu kekuatan negara untuk bagaimana menjadi negara yang lebih maju. Salam sehat kayak luar biasa. Renungan Ria Desi hari ini semoga bermanfaat. Kritik dan saran saya tunggu di kolom komen dan di sanalah teman-teman, ketika apa yang saya sampaikan itu mungkin tidak berkenan, diluruskan. Karena saya seorang petani, latar belakang pendidikan formal juga tidak begitu tinggi. Ketika kami salah atau saya sendiri salah, harus diluruskan, jangan malah dibully, jangan malah kita diseret ke hal-hal yang negatif, sahabat. Oke, cukup begitu dulu. Salam sehat kayak luar biasa. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Mudayu Rahayu. Ada